Shalom. Shalom. Kita bersyukur kembali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Sigma. Mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Sebelum kita mulai mengangkat satu pujian, mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, angkat pujian, rasa syukur kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kembali angkat, katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku, katakan, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita percaya sampai saat ini Dia adalah Bapa yang baik. Mari kembali angkat pujian ini, katakan, saat ku masuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
katakan bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan selamanya. Haleluya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa kami panggil hamba syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur pada saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian untuk mendengarkan, untuk menyampaikan kebenaran ini, karena itu berasal daripada Engkau saja, dan itu untuk hidup kami, supaya kami boleh memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Olehnya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Pun kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan buat gereja Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, supaya berkecukupan di dalam segala hal untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang Kau nyatakan, dan Engkau selalu bela untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, berkati mereka dengan berkat yang daripada-Mu saja, damai sejahtera dan serba kecukupan di dalam kehidupan mereka. Olehnya kami percaya bahwa nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui apa yang mereka persembahkan untuk Tuhan, karena itu berasal dan akan kembali juga kepadamu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, salam, puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang baik kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Serial khotbah dari kitab Matius pada kali ini masuk di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Saudara, kitab Matius pasal yang kelima, saya akan ambil buat kita sekalian, yaitu ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20 saya akan bacakan buat kita sekalian. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini untuk kita sama-sama renungkan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, sepintas dari ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah sangat berat. Kenapa demikian? Karena orang-orang Farisi, karena ahli-ahli Taurat itu adalah tokoh-tokoh agama. Mereka adalah imam-imam, mereka adalah rohaniwan-rohaniwan yang tentu menjadi panutan dan menjadi teladan bagi orang yang menjalankan ibadah keagamaan pada waktu itu, yaitu agama Yahudi, agama Yudaisme yang berpegang kepada kitab Taurat, kitab Mazmur dan para nabi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengecam, Tuhan menyatakan dengan telak, mengatakan dengan tegas, jika kehidupan para murid, tentu juga saudara dan saya relevansinya untuk hari ini, bahwa kalau keagamaan kita atau cara hidup kesalehan kita tidak lebih benar daripada hidup agama
ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sesungguhnya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ada beberapa hal yang perlu kita renungkan ketika Tuhan Yesus mengecam atau mengkritik kehidupan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Yang pertama, bahwa orang-orang seperti ini yang pada waktu itu dijumpai oleh Tuhan Yesus dan dinyatakan sebagai hal yang tidak boleh dicontoh, bahkan justru kita harus melampaui kehidupan kita, kesalehan kita daripada mereka adalah yang pertama, bahwa orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu melakukan syariat agamanya, tata ibadahnya, kelakuan beragama, hidup bagaimana menyapa Tuhan, bagaimana hidup menyapa sesama, bagaimana berperilaku, bersikap, itu adalah bertentangan dengan kasih karunia Tuhan. Dan yang pertama adalah ketika mereka melakukan syariat agamanya atau ritualnya atau kehidupan beragamanya, hanya menekankan yang bersifat lahiriah, yang bersifat apa yang kelihatan, tanpa memahami tentang arti daripada manusia batinnya, yaitu pembaharuan hati dan akal budi. Jadi orang-orang Farisi ini mereka merasa bahwa ketika hidupnya dilihat oleh orang sebagai orang yang suci kelihatannya, pakai baju, orang yang beragama itu seperti ini, berbeda dengan orang awam. Ketika dia pergi ke sinagog atau ke bait Allah, merasa bahwa dia menjadi orang yang terpandang karena dia mempunyai kerohanian yang suci dan dilihat banyak orang dan diketahui oleh banyak orang, itu menjadi kebanggaan. Karena ritual keagamaan dan syariatnya hanya menurut mereka tergantung dari sikap yang bersifat lahiriah, apa yang kelihatan, apa yang tampak dari luar, saudara. Nah, itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 30 sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata di ayat 21 di sana berkata begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara, pengertian orang Farisi terhadap membunuh dan ahli Taurat tentang membunuh itu adalah melakukan tindakan yang nyata bahwa orang itu dibunuh secara lahiriah, mati, nyawanya hilang. Tetapi bagi Tuhan, membunuh itu bukan tiba-tiba sekonyong-konyong bahwa orang itu dibunuh secara fisik, tetapi ada unsur apa yang terjadi sebelumnya ketika manusia itu sebelum melakukan tindakan pembunuhan. Makanya dia berkata, tetapi aku berkata kepada setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya sikap hati seseorang itulah yang merupakan indikator bahwa orang itu melakukan tindakan agamanya benar atau salah. Sebab di dalam kekristenan itu inside out. Tetapi kalau orang-orang Farisi, ahli Taurat malah outside in, dari luar ke dalam, saudara. Apa yang di luar tidak bisa mengubahkan, tetapi apa yang dari dalam itulah yang mengubahkan di luar, saudara. Apa yang ada di dalam hati itu akan muncul dalam mulut. Dan apa yang ada di dalam hati itu akan muncul dalam perbuatan melalui keinginan-keinginan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tindakan-tindakan agamawi yang bersifat lahiriah itulah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Karena itu hanya semu sepanjang hatinya, pikirannya, perasaannya belum diubahkan. Markus pasal 7 ayat 6 demikian bunyinya. Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikecam ketika kehidupan orang percaya, khususnya hari ini adalah orang Kristen, saudara, dan saya mendengarkan khotbah ini, tidak melebihi daripada hidup keagamaan orang Farisi. Artinya bahwa tata kehidupan agama kita, tata kehidupan dalam mengiring kita tidak ada pembaharuan dari dalam, dan itu harus dimanifestasikan menjadi perbuatan yang baik,
maka kehidupan kita adalah seperti orang Farisi, yaitu kita menekankan hal-hal yang lahiriah, menekankan hal-hal yang di luar, tapi sebetulnya hatinya penuh dengan kemunafikan, hatinya penuh dengan kekotoran, hatinya penuh dengan segala kejahatan, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya dan pikirannya penuh dengan segala hal-hal yang tidak baik. Dan itu harus dihilangkan, itu harus dibereskan, itu harus disucikan, itu harus dikuduskan. Itulah sebabnya maka hidup orang Farisi di hadapan Tuhan, hidup oleh ahli Taurat dalam prakteknya, mereka dianggap belum bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi cara hidup orang Farisi dan kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga? Yang kedua, orang Farisi itu menganggap bahwa perbuatan agamanya dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah. Saudara-saudara, dengan berbuat baik dia anggap bahwa dia benar di hadapan Allah, dan orang lain menjadi salah ketika orang lain tidak berbuat benar seperti dia. Ini jadi perbuatan baiknya itu merupakan dasar bahwa dia bisa diterima Allah. Padahal mungkin perbuatan baik yang bersifat semu, hatinya pun tidak rela untuk memberi, dia melakukannya dengan terpaksa karena kewajiban. Dia berbuat baik, orang lain mengatakan baik. Banyak orang yang diberkati melalui orang Farisi, melalui orang-orang ahli Taurat, tetapi hatinya sebetulnya dengan terpaksa. Dan dia membenarkan dirinya, ini loh perbuatanku, karena aku sudah bisa melakukan segala sesuatu yang bersifat charity, yaitu memberikan sesuatu yang baik kepada banyak orang, yaitu bukti daripada bakti sosial kepada banyak orang. Memang itu tidak salah, tetapi di hadapan Tuhan Allah tidak hanya melihat apa yang di luar, tetapi apa yang jauh ada di dalam hati manusia. Dengan demikian orang Israel, dalam hal ini orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, menganggap bahwa perbuatan baiknya itulah yang membenarkan dia. Padahal Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang baik, karena semua telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ketiga, saya akan bacakan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ketiga, kalau nggak salah ayat yang ke-10, di sana dikatakan tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa sekalipun kita berbuat baik dengan sesama, seberapa besar, seberapa banyak dari apa yang kita keluarkan, dari apa yang kita miliki untuk mereka, tetapi hati kita belum dibenarkan, hati kita belum dipulihkan, hati kita belum menjadi baru, hati kita masih hidup menjadi manusia yang lama, maka kita masih hidup seperti ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi. Dengan demikian kita bisa membanggakan perbuatan kita seolah-olah itulah yang berkenan kepada Tuhan, padahal Tuhan melihat di balik semuanya itu hanyalah semu. Apa yang di luar kelihatannya baik, tetapi Tuhan melihat hati, bahwa dia sendiri tidak sesungguhnya diperbarui. Kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 19 yang berbunyi demikian. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan seperti perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Orang Farisi ini membenarkan dirinya karena dia melakukan segala sesuatu yang baik untuk manusia lain, tetapi di hadapan Tuhan dia menyombongkan diri dan dia mempublikasikan bahwa apa yang dilakukan itu benar di hadapan Allah, padahal sesungguhnya Tuhan tidak menerimanya, karena sekalipun dia melakukan baik untuk orang lain, tapi hatinya jahat dan membenarkan diri menjadi orang yang sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah kita menjadi orang yang benar-benar mengerti akan arti kehidupan beragama, melampaui daripada kesalehan hidup orang Farisi, melampaui daripada kesalehan hidup orang yang beragama. Karena itu hati seseorang harus diubahkan dulu dari dalam keluar. Dengan demikian kita tidak punya hak dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, karena pembaruan hati, pertobatan
Itu yang sesungguhnya hanya karena Tuhan sendiri yang bekerja melalui iman oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hendaklah kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempunyai kehidupan agama yang lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu kita melakukan syariat agama tidak hanya secara lahiriah, tetapi karena batiniah kita sudah diperbaharui. Kita melakukan tindakan lahiriah kita bukan untuk membanggakan diri, tetapi karena itu hasil daripada buah-buah Roh Kudus yang dikerjakan melalui setiap orang yang percaya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita harus hidup keagamaan kita melampaui daripada kehidupan keagamaan orang Farisi atau ahli Taurat, yaitu Tuhan mengecam bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah pintar mengajar tentang kebenaran atau agama tapi tidak melakukannya. Saudara-saudara, oleh karena itu Yakobus juga memperingatkan, jangan setiap orang dari antara kamu kepingin menjadi guru. Itu artinya apa, saudara? Jangan kamu hanya pintar mengajar. Saudara tahu tentang doktrin, saudara tahu tentang apa yang benar dan baik, tahu itu pengetahuan intelektual. Tetapi apakah saudara melakukan apa yang Tuhan suruh melalui kebenaran firman Tuhan? Orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka pintar mengajar, jago. Siapa Allah, apa yang harus dilakukan, hukum Allah. Itu ada berapa? Ada 600 lebih orang-orang Yahudi mengerti tentang hukum Allah. Tetapi apakah mereka melakukannya? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Dan ternyata mereka banyak mengajar dan pintar mengajar, tetapi justru mereka tidak melakukannya. Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian di dalam Matius pasal 23 ayat 3 yang berbunyi demikian buat kita sekalian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Mengajarnya baik, benar. Ikuti apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Jadi orang Farisi itu orang beragama tapi hanya di permukaan, tidak diubahkan. Sebab kekristenan bukan hanya melakukan hukum, tetapi mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan. Caranya bagaimana kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan kita bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Kita akan diubahkan melalui kehidupan ini. Karena itulah yang menempa kita dan membawa kita kepada kehidupan semakin dewasa dan mengerti kehendak Allah. Yaitu firman, Roh Kudus, dan peristiwa-peristiwa yang diizinkan terjadi buat kita. Itulah yang membuat kita dikerjakan oleh Tuhan, maksudnya digarap, kita diproses, dibentuk, supaya perbuatan-perbuatan kita semakin bijak dan merupakan hasil daripada apa yang kita percayai. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus ketika janganlah kamu hidup seperti mereka, tetapi biarlah kehidupan keagamamu melampaui dari kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal mengapa Tuhan mengecam kehidupan agama orang Farisi itu tidak berkenan atau masuk dalam kerajaan surga, karena mereka melakukan syariat agamanya hanya secara lahiriah, padahal hatinya penuh dengan segala keburukan dan keburukan. Yang kedua, dia perbuatan yang baik kepada manusia itu dianggapnya sebagai dasar untuk membenarkan diri di hadapan Allah, padahal manusia tidak bisa dibenarkan untuk diselamatkan karena perbuatan baiknya, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga, orang Farisi ini pintar mengajar, mengerti, dan memberitahu tentang siapa Allah dan hukum-hukumnya, tetapi tidak melakukannya. Tapi bagi kita Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tidak hanya mengerti doktrin, mengerti tentang kehendak Allah, tetapi yang lebih penting kita harus melakukannya, apa yang Tuhan kehendaki, supaya iman tanpa perbuatan itu adalah mati, tetapi iman dengan perbuatan itulah iman yang hidup buat kita yang percaya. Sehingga kita percaya oleh anugerah Tuhan bahwa kita mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak hidup seperti orang Farisi dan hukum Taurat, tetapi kita hidup menurut kasih karunia,
oleh karena firman dan rohnya yang kudus yang selalu memimpin kita dalam kehidupan melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kiranya firman Tuhan kali ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua akan sama-sama mengangkat satu pujian. Kita angkat satu pujian, saudara. Hanya dekat saja aku tenang. Hanya dekat saja aku tenang. Ya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku sepanjang hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena kekristenan adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar melakukan hukum-hukum moral yang telah kau tetapkan, tetapi melalui persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Melalui firman Allah yang tertulis dalam hati kami, dalam pikiran kami, maka kami akan hidup. Kami tidak sekedar melakukan apa yang baik dan benar, tapi apa yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Firman-Mu hari ini menyingkapkan supaya kehidupan kami tidak seperti orang Farisi, tapi melampaui kesalahan dari kehidupan orang Farisi. Sebab hidup kami diubahkan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Dan itulah Roh Kudus dan firman-Mu yang telah datang kepada kami ketika Engkau menjadi manusia seperti kami, untuk menebus dosa dan kesalahan kami, untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan. Kami boleh menjalani hidup
firman Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kuat kuasa Roh-Mu, karena kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami kalau sering kami menganggap kami mampu melakukan sesuai dengan apa yang tertulis, tetapi sesungguhnya kami perlu kekuatan daripada Roh-Mu, karena firman-Mu itulah yang membuat kami semakin dekat, yang membuat kami semakin hidup, dan karena kuasa Roh-Mu yang kudus yang membuat kami boleh bertahan dan memuliakan Engkau sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh rindu hanya hidup untuk Tuhan melalui firman dan Roh-Mu, mau selalu bersekutu dengan intim melalui apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat firman-Mu hari ini, dan terpujilah nama-Mu, biar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan waktunya kita akan sudah ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih yang mulia agung, dan berkat yang melimpah dari Bapa di dalam anak yang tunggal dalam sejahteranya selalu melingkupi saudara dan menyertainya, karena persekutuannya dengan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih